Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Kencana Live Instagram. Bersama saya Dini Aprilianti akan memandu Anda selama 45 menit ke depan dengan tema kali ini yang tidak kalah menarik nih dengan tema-tema sebelumnya, yaitu seputar haid dan gangguan haid. Dan bersama saya pada hari ini akan terhubung dengan narasumber kami yang bernama Dr. Kanadi Sumapraja, spesialis obstetri ginekologi konsultan Master of Science. Beliau merupakan salah satu dokter konsultan infertilitas, endokrinologi, dan reproduksi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Sobat sehat semua, sambil menunggu kami menginformasikan bahwa dalam rangka physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19, LSM Kencana menyediakan layanan telekonsultasi di mana Anda, Sobat Sehat semua, dapat berkonsultasi dengan tim kesayangan Anda di RSCM Kencana dari rumah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi di nomor 08211 257 7929 atau di call center kami di 1500 135. Untuk Sobat Sehat yang ingin memeriksakan diri, untuk screening COVID-19, Anda dapat juga melakukan pemeriksaan ini di RSCM Kencana. Untuk pendaftarannya, Anda semua bisa melakukannya di nomor WA Center atau call center dengan nomor yang sama. Baik, Sobat Sehat semua, ternyata pada kali ini kita sudah terhubung dengan Dokter Kanadi, dokter kesayangan kita semua nih. Halo, Dokter Kanadi. Ya, halo Apa kabarnya Dini. nih, Dok? Baik, alhamdulillah. Selamat bergabung, selamat datang dokter di acara kami di live Instagram. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini di tengah kesibukan ya dok ya. Tentunya dokter sibuk Ya, sekali. seperti Tahu saya biasa, tadi terima dokter baru kasih. ya. Tahu saya dokter tadi baru operasi sesar kan jam 7 pagi. Tapi terima kasih Iya, atas waktunya ya dokter ya, sudah menyempatkan waktu hari ini. Dokter, hari ini nih, kita ini akan membahas suatu topik yang sangat menarik nih untuk kaum wanita ya, untuk sobat sehat semua yang ada di mana saja yang lagi menonton live Instagram ini. Nah, kita akan membahas mengenai seputar haid nih dok, dan gangguannya haid itu seperti apa. Sekarang gini dok, sebagai seorang perempuan nih, dan sobat sehat semua juga mungkin ingin mengetahui sebetulnya haid itu apa sih dok? Atau mungkin haid yang normal itu yang seperti apa sih dok? Gitu. Apakah saya itu haidnya normal atau tidak? Nah, coba tolong dong dok dikasih hmm. pencerahan. Bagaimana nih sebetulnya haid yang normal itu seperti apa? Oke, Silakan terima kasih dokter. Dini. Baik, sahabat sehat semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekali lagi, kalau kita berbicara haid, tentunya
Apa sudah kembali suaranya? Mohon maaf nih, sobat sehat semua, ada kesalahan teknis. Mohon maaf dokter, nanti sepertinya kita harus mengulang lagi nih dokter, karena mohon maaf, sobat sehat semua sepertinya tidak dapat mendengar suara dokter. Mohon maaf ya dokter, mohon maaf sobat sehat semua dimanapun Anda berada. Oke, apa sudah terdengar suaranya? Sekarang sih sudah ya dokter. Sudah. Halo? Ya, baik. Baik, jelas ya, dok? Terima kasih. Baik. Jadi, ya, terima kasih. Baik, baik dok. Sobat sehat semua, mungkin saya ulang sedikit tentang apa itu haid. Jadi haid adalah sebuah kejadian yang tidak terpisahkan dari seorang perempuan. Dan kalau kita lihat bahwa haid akan membedakan antara perempuan dewasa dengan perempuan yang masih anak-anak. Dan tentu saja sebenarnya haid adalah merupakan manifestasi dari fungsi reproduksi. Karena apa? Haid ini sebenarnya adalah sebuah manifestasi di mana tubuh seorang perempuan mempersiapkan untuk terjadinya kehamilan, di mana rahim akan menumbuhkan sebuah lapisan dinding rahim yang dalam bahasa kedokterannya disebut lapisan endometrium. Nah, lapisan dinding rahim, betul. Nah, lapisan dinding rahim ini diperuntukkan untuk menerima calon bayi atau kita sebut embrio. Nah, sama seperti layaknya kalau kita ingin menanam bibit, tentu kita membutuhkan sebuah tanah yang subur. Nah, namun kalau misalnya ternyata kehamilan itu tidak terjadi, maka perubahan hormon yang terjadi akan mengakibatkan lapisan dinding rahim yang sudah dipersiapkan untuk terjadinya kehamilan itu akan diganti. Jadi artinya dia dibuang untuk diganti lagi dengan yang baru, luruh kira-kira seperti itu. Nah, jadi mungkin para sobat sehat akan melihat fenomenanya sebagai keluarnya darah setiap bulannya, yang sebenarnya kalau kita lihat itu merupakan lepasnya dinding rahim bercampur dengan darah, agar nanti dapat diganti dengan lapisan dinding rahim yang baru. Nah, sekarang kalau kita bicara bahwa menstruasi itu normal, tentu ada batasan-batasannya. Nah, ya betul dok. Kriterianya apa nih yang bisa disebut dengan normal? Apakah kita melihat dari siklusnya, atau misalnya dari jumlah darahnya? Karena kan setiap wanita kadang ada yang setiap harinya tuh ganti pembalut bisa sampai 5 sampai 6 kali, atau bahkan hanya yang cuma 1 atau 2 kali cukup ganti pembalut. Nah, minta tolong dijelaskan dok, bagaimana nih sampai seperti apa nih? Baik, jadi organisasi profesi kedokteran, kebidanan, dan penyakit kandungan sedunia sudah menetapkan sebuah batasan apa yang disebut sebagai menstruasi yang normal. Ya, menstruasi yang normal itu dilihat dari 4 kriteria sebenarnya. 4 kriteria? Jadi yang pertama, seberapa sering seorang perempuan itu mengalami menstruasi, atau kita sebut sebagai kriteria frekuensi. Nah, yang disebut sebagai frekuensi yang normal untuk menstruasi adalah antara 24 sampai 38 hari sekali. Jadi, kalau seorang perempuan menstruasinya kurang dari 24 hari atau lebih dari 38 hari sekali, ini sudah dianggap kurang normal. Dan kemudian kalau kemudian seringkali memang ada variasi ya antara panjang menstruasi atau siklus menstruasi. Jadi yang disebut sebagai siklus itu adalah waktu menstruasi dari hari pertama sampai kemudian hari yang pertama lagi. Itu jaraknya kita sebut panjang siklus. Panjang ya. Panjang siklus. Nah, jadi kan jumlah hari ya. Ya, jumlah hari. Jadi jarak dari hari pertama sampai dapat lagi. Nah, itu memang kan tadi dikatakan 24 sampai 38 hari, tapi sekali lagi setiap perempuan itu punya variasi, ya. Nah, kalau variasinya sudah lebih dari 9 hari, ini juga dianggap tidak normal, ya. Jadi batasannya 9 hari nih, Dok. Bukan, maksudnya jarak. Jadi panjang siklus
Seorang perempuan itu kan yang normal antara 24 sampai 30. Halo dokter. Halo dokter. Halo. Halo, halo, ya. Halo dokter. Ya. Ya, Halo. tersambung kembali. Halo. Mohon maaf, Ya. mohon maaf. Ya. Ya. Baik, baik. Jadi sekali lagi, mungkin karena sudah banyak pertanyaan, saya persingkat aja. Jadi sekali lagi, jadi ini variasi antar siklus. Lalu yang kedua, yang dua terakhir ini yang paling penting diperhatikan, ya, yaitu pertama lama dari menstruasi. Semua sepakat, seluruh dunia menyatakan menstruasi yang terpanjang itu adalah 8 hari. Ya, 8 hari. Nah, sekarang yang masih kontroversi adalah banyaknya, karena nggak ada orang yang meres-meres pembalut lalu kemudian diukur berapa volumenya. Ya, jadi udah nggak zaman, Dok. Ya, nah jadi sekarang artinya banyak ini memang sifatnya subjektif. Jadi sekarang yang paling gampang adalah kalau misalnya seorang perempuan sudah merasa haidnya terasa sangat banyak yang ditandai dengan mulai ada keluhan, lemes dan lain sebagainya, itu artinya sudah banyak. Ya, jadi memang agak subjektif dalam menentukan banyaknya. Baik, mungkin itu sedikit sekilas tentang batasan menstruasi normal. Mungkin Mbak Dini bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan karena ini kelihatannya sudah banyak sekali pertanyaannya. Ya, betul sekali dokter. Untuk sobat sehat semua, jika ingin berpartisipasi atau ingin memberikan pertanyaan, sobat sehat semua bisa langsung mengetik di kolom komentar yang ada di bawah. Selanjutnya nanti akan kita sampaikan kepada Dokter Kanadi supaya kita bisa bahas bareng-bareng ya. Sepertinya hari ini sudah banyak nih dok soal pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat semua ya. Salah satunya dari, sebentar dokter, dari Juli, mohon maaf, dari Wicaksono 0004. Pertanyaan begini dok, darahnya bergumpal dan ada serabut di setiap bulan itu kenapa ya dokter? Ya, baik. Jadi sekali lagi seperti saya katakan tadi bahwa darah yang disebut haid itu adalah jaringan dari lapisan dinding rahim yang bercampur dengan darah. Artinya darah menstruasi itu tidak murni darah, tapi ada jaringannya memang. Ya. Nah, makanya tentu, jadi ada serabut-serabutnya ya dokter ya? Ya kurang lebih seperti itu. Ya bahkan tidak jarang ada. Ya karena ada jaringan. Dan kemudian kadangkala kalau darahnya agak banyak juga akan timbul bekuan-bekuan. Bekuan-bekuan. Oh gitu, baik dokter. Kemudian dokter, pertanyaan dari Lia Putri. Nyeri sebelum, saat, dan sesudah haid disertai mulai nyeri payudara, volume darah banyak. Katanya pakai pembalut maternity. Setiap 2-3 jam tuh ganti. Sudah beberapa tahun ini, beliau minum MST 10 mg 3 kali 1, kadang harus 20 mg 3 kali 1. Beliau menanyakan ini solusinya bagaimana ya dokter? Oke, terima kasih Bu. Itu menurut saya Ibu sudah mengalami apa yang disebut pertama nyeri menstruasi. Nyeri menstruasi adalah nyeri yang membawa seorang perempuan terganggu aktivitas sosialnya. Bisa dalam bentuk dia benar-benar absen atau absen dari aktivitas atau tugasnya sehari-hari, mau itu ibu rumah tangga atau mungkin seorang pekerja, dia bisa tidak hadir di tempat dia beraktivitas, atau mungkin kalau dia datang hadir pun dia tidak bisa melakukan pekerjaan secara optimal. Ya, itu batasan. Saking sakitnya ya dok ya. Saking sakitnya. Dan yang kedua, batasannya adalah dia bergantung kepada obat penahan nyeri. Obat anti nyeri. Nah, kita lihat di sini sudah ada kelihatan ketergantungan obat anti nyeri, disertai juga dengan jumlah darah yang meningkat. Banyak. Jadi saya
Ya, saya curiga bahwa ada sesuatu di rahimnya yang Aha. menyebabkan volume darahnya menjadi lebih banyak ditambah dengan nyeri. Nah, nyeri pada Hmm, menstruasi umumnya diakibatkan karena sebuah kondisi yang disebut sebagai endometriosis. Nah, endometriosis. kalau ada nyeri haid ditambah dengan volume darah menstruasi yang banyak atau lama, Baik. maka kita harus curiga jangan-jangan ada endometriosis pada dinding rahim yang bahasa kedokterannya disebut sebagai adenomiosis. Nah, Adenomiosis. untuk pengobatan selanjutnya saya sangat sarankan Ibu untuk berkonsultasi dengan dokter sehingga kita Mhm. bisa mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi keluhan tadi. Baik dok, karena ya pasti merasa terganggu sekali ya dok, kalau untuk menahan rasa sakit itu sampai harus minum obatnya, ini dosisnya tinggi nih sepertinya, sampai harus minumnya 3 kali sehari ya. Ya, Ya, dan bukan baik itu dokter. saja, Mhm. kehilangan darah yang banyak dan lama pada Baik. seorang perempuan dapat tanpa disadari dapat Mhm. mengakibatkan kondisi kurang darah atau anemia. Oh, Nah, anemia. Berarti nambah lagi ya, masalah dong dokter kalau seperti itu ya. tentu. Nah, kalau dia mengalami anemia, ini dapat mempengaruhi kinerja atau performa dari si Hmm, perempuan tadi yang tadinya giat bekerja jadi rasanya suka ngantuk, suka ngantuk lemes, kurang lemes, ya, bersemangat, kurang ya. bersemangat. Nah, Ba- ya Ya, tanpa ya. disadari. Berarti harus ada tata laksananya yang lebihnya lagi ya dok ya, selanjutnya ya, supaya lebih nyaman ya. Baik Betul, kita dokter, harus mencari pertanyaan, solusinya. ya betul. Pertanyaan selanjutnya dokter, dari Julie Jules Widyastuti. Pertanyaan seperti ini dok. Dok, apabila sebelumnya siklus haidnya 28 hari, 3 bulan berturut-turut tidak haid, bulan berikutnya Hmm. hanya flek kecoklatan 3 hari, tidak ada riwayat hubungan seksual sebelumnya. Apakah harus USG atau observasi dulu dokter? Silakan dok. Terima kasih. Jadi salah satu bentuk gangguan menstruasi bukan hanya mensnya yang banyak, tapi juga apabila seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 3 siklus berturut-turut, maka ini juga merupakan sebuah gangguan menstruasi. Nah, kalau Hmm. kita mendengar cerita tadi, secara singkat saya bisa kurang lebih menyimpulkan jangan-jangan Uh-huh. gangguan menstruasi yang terjadi diakibatkan karena adanya gangguan siklus haid yang tidak subur Hmm. atau bahasa kedokterannya adalah siklus anovulasi. Nah, Anovulasi. jadi sekali lagi, seperti saya sampaikan tadi di depan bahwa em, fenomena menstruasi itu sebenarnya memperlihatkan kesiapan seorang perempuan untuk hamil atau untuk bereproduksi. Nah, Uh-huh. selain dia mempersiapkan dinding rahim untuk bersemayamnya janin, maka yang Janin. dipersiapkan juga adalah sel telur yang untuk dibuahi oleh sperma. Dan pertumbuhan sel telur itu akan mempengaruhi pola hormon yang ada di badannya. Nah, apa Hmm. akibat kalau misalnya sel telur ini tidak dihasilkan? Ya. Halo dok. Halo. Halo dokter. Dokter, Anda masih bersama kami? Halo. Halo, dok. Sobat sehat semua, mohon maaf ya atas kesalahan tekniknya. Sambil kami menunggu tersambung kembali ya dengan dokter Kanadi. Halo. Halo dokter. Sobat sehat semua, mohon maaf nih. Halo. Halo dok. Mhm. Halo dok. Halo dokter. Dokter. Halo.
Halo dokter. Sobat sehat semua, mohon maaf nih atas kesalahan tekniknya. Sambil menunggu Dokter Kanadi terhubung lagi bersama kita, sekali lagi, ya dokter, halo dokter, halo dok, mohon maaf nih sinyalnya, halo dok, halo, halo, halo dokter, saya mendengar dokter, halo, Oke. dokter, Kalau udah dengar, oke. Saya lanjutkan ya tadi baik bahwa dokter, silakan dokter. ya, jadi sekali lagi Mhm. kejadian tadi umumnya diakibatkan karena adanya siklus haid yang tidak subur, di Oh, mana baik indung dok. telur Mhm. seorang perempuan gagal menghasilkan sel telur yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, Mhm. kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan hormonal, dan ini tentu akan mengubah pola menstruasi perempuan tadi, sehingga dia Mhm. tidak jarang menstruasinya akan berhenti sementara karena tidak ada sesuatu yang memancing terjadinya menstruasi akibat tidak dihasilkannya sel telur. Nah, jadi kondisi Hmm. tadi tidak boleh dibiarkan. Kenapa saya bilang tidak boleh dibiarkan? Karena kelihatan ada orang juga yang senang, enak ya, nggak usah menstruasi, Nggak haid. puasanya 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 bisa full katanya. pol, ya, Iya itu seneng dok sholatnya nggak sebetulnya dok. terganggu, ya. Nah, Benar, tapi benar ingat, sekali dok. bahwa kalau tidak menstruasi berbulan-bulan, maka yang terjadi Aha. adalah terdapat gangguan keseimbangan hormonal pada tubuh perempuan tadi, di mana hormon Baik. estrogennya, ya, di mana hormon estrogennya menjadi sangat dominan, dan sangat dominan Ya, ini kalau baik kita dok. lihat. Halo dok. eh, Halo, Ya dok. Halo ya, ya, dokter. Ya, silakan dok. kalau Silakan dok. misalnya ya, kalau misalnya estrogennya menjadi sangat dominan, maka jangka panjang Aha. ini akan banyak konsekuensinya. Jadi tetap harus secepatnya berkonsultasi kali ya dok ya dengan ya. Halo dok. Ya, Halo sebaiknya dokter seperti itu, Kanadi. segera berkonsultasi. Iya dok. Halo. Ya dok, pertanyaan selanjutnya nih dokter. Dari Inoy T. Batik. Dok, penyebab menopause dini di usia 33 tahun, tidak ada kista, itu kenapa ya dok katanya dok? Baik, Silakan dok. apabila terjadi menopause dini, artinya menopause dini ini artinya seorang Aha. perempuan sudah tidak bisa menstruasi lagi layaknya orang yang sudah menopause. Nah, menopause Ya. dini ini definisinya adalah apabila kejadian itu terjadi di bawah usia 40 tahun. Oh, di Karena bawah 40 normalnya, tahun. karena normalnya seorang perempuan itu baru mengalami mati haid setelah usia 50 tahun. Ya. Nah, Normalnya ya dok. Ya. normalnya. Nah, menopause itu sebenarnya menggambarkan bahwa cadangan sel telur yang ada di kedua indung telur itu sudah hampir habis. Dan ini Hmm. mengakibatkan fungsi indung telur untuk menghasilkan hormon yang sangat dibutuhkan untuk terjadinya haid atau menstruasi sudah tidak bisa lagi diproduksi. Nah, penyebabnya apa? Bisa bermacam-macam. Bisa Mhm. penyebabnya karena adanya kelainan pada si pasien itu sendiri, yang biasanya diakibatkan karena kelainan pembawa sifat atau kelainan Oh, kromosom, ya. buah Nah, sifat. Baik. ya. Iya Nah, dok. atau ada juga penyebabnya berasal dari luar, yang diakibatkan karena adanya misalnya tindakan operasi yang mengangkat kedua indung telur, atau misalnya terdapat terapi obat-obatan yang merusak fungsi kedua indung telur. Dan juga Hmm. hati-hati, jangan sampai juga
bisa terjadi kerusakan indung telur karena mengkonsumsi ya bahan-bahan yang sangat bahan-bahan yang sangat merusak fungsi dari indung telur. Wah, misalnya apa itu seperti tuh dok? Contohnya dok, makanan apa yang bisa merusak? Ya nih, biasanya perlu tahu nih kita nih dok. Ya. Ya, biasanya ada beberapa kasus mereka menggunakan, mohon maaf, terapi-terapi herbal yang tidak diketahui isinya, dan tanpa mereka sadari ternyata isi dari terapi itu ternyata mengganggu fungsi dari indung telurnya. Nah, ini yang mungkin gitu. perlu dicermati. Ya. Baik, iya, betul dok. Karena saya yakin ya di luaran sobat sehat itu ada yang suka mengkonsumsi nih obat-obat herbal yang memang kita tidak tahu ya apa namanya keamanannya, apakah aman dikonsumsi atau tidak ya dok ya. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya nih dokter. Pertanyaan selanjutnya datang dari bentar dok, mohon maaf. Halo, sebentar dok. Ini pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Ainum Hidayah nih dok. Ya, pagi dok. Jika siklus haid tidak teratur, jika haid flek coklat hanya sehari, 2 hari darah merah, selebihnya flek coklat. Kemudian sering keputihan dan biasanya gatal dokter. Apakah ini gejala adanya masalah dok? Silakan dok. Ya, baik. Jadi terima kasih Sobat Sehat atas pertanyaannya. Saya rasa ini kurang lebih mirip seperti pertanyaan sebelumnya terkait dengan gangguan pada keteraturan siklus haid atau siklus menstruasi. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa keteraturan dari menstruasi atau haid itu sangat ditentukan oleh fungsi hormon yang dihasilkan oleh indung telur. Hormon oleh indung telur kita ya dok? Lihat, ya. Nah, kita lihat bahwa apabila tadi saya sampaikan sebelumnya fungsi indung telur dalam menghasilkan sel telur yang keseimbangan produksi hormon yang dapat mengganggu pola keteraturan menstruasi atau haid. Mulai dari spektrum teratur, bahkan yang sampai ekstrim, haidnya berhenti sama sekali. Jadi ini merupakan sebuah spektrum dari gangguan menstruasi. Oh gitu dok, baik. Wah, masih banyak nih dok ya pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya dokter, pertanyaan dari Ibu Faandarsari dok. Beliau bertanya tentang diet PCOS katanya dokter. Emang kita belum membahas nih tentang PCOS ya dok, tapi ada pertanyaan tentang bagaimana nih dok diet PCOS katanya dokter. Silakan tolong dijelaskan dokter. Ya, terima kasih Sobat Sehat atas pertanyaannya. Diagnosis sindrom ovarium polikistik atau polycystic ovary syndrome, ini umumnya memang kita akan melakukan intervensi terhadap pola nutrisi apabila memang ditemukan adanya kelainan metabolik, seperti misalnya dia sudah Halo dok. Halo dokter. Halo dok. Halo. Ya dok. Halo dokter. Ya, jadi saya ulang ya bahwa silakan dok. Bisa saya ulang? Ya, baik. Bisa Jadi dokter, biasanya, silakan dok. Baik.
Jadi saya mohon maaf. Jadi apabila kita berhadapan dengan pasien sindrom ovarium polikistik, ya, yang membutuhkan intervensi pada nutrisi, biasanya adalah apabila pasien tersebut memiliki gangguan metabolik, seperti misalnya diakibatkan karena berat badan yang berlebih. Ya. Nah, sebenarnya ya, berat badan yang berlebih. Karena apa? Karena adanya berat badan yang berlebih tadi dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pengaturan kadar gula di dalam darah yang melibatkan hormon insulin. Nah, gangguan terhadap fungsi hormon tadi ternyata juga dapat berakibat kepada gangguan fungsi indung telur. Nah, akibatnya maka pada kasus gangguan menstruasi yang sudah didiagnosis sebagai PCOS atau SOPK dengan berat badan yang berlebih, tidak cukup terapinya hanya dengan terapi hormon, tapi juga harus diikuti dengan terapi merubah gaya hidupnya dengan cara lebih banyak berolahraga. Dan juga mengatur pola makannya dengan maksud sebenarnya adalah untuk mencari berat badan yang ideal, di mana setiap perempuan memiliki berat badan idealnya masing-masing yang dapat menjamin keteraturan dari menstruasinya. Jadi ada yang harus turun 5 kilo baru bisa nanti menstruasinya teratur lagi. Ada yang mungkin harus berat badannya turun hanya sedikit saja, menstruasinya sudah teratur lagi. Jadi sebenarnya bukan masalah makanan apa, tapi makanan seperti apa yang dapat membantu untuk supaya berat badannya bisa kembali ke berat badan yang ideal untuk keteraturan menstruasi. Karena sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya maksud sebagai berat badan ideal untuk keteraturan menstruasi itu bukan berat badan ideal yang kita kenal. Ya, bukan berat badan ideal yang kita kenal seperti tinggi badan kurang dari 100, bukan untuk diet, tapi ada orang yang naik berat badan 1-2 kilo saja sudah haidnya terganggu. Ada orang yang berat badannya naik 5 kilo pun haidnya masih tetap normal, bahkan bisa hamil. Nah, jadi sekali lagi, semua orang memang harus kita mencari berat badan ideal di mana dia masih teratur menstruasinya. Itu yang harus kita lihat. Jadi berat badan itu bukan hanya untuk menjaga penampilan ya dok ya sebetulnya ya, tapi mungkin lebih kita juga harus menjaga siklus mens kita supaya tetap lancar ya dok ya setiap bulan haid ya. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya. Iya, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya, wah dari Ibu Purnama Nani. Beliau ini adalah salah satu pasien kami nih dok di Yasmin ya. Pertanyaannya seperti ini dokter. Dok, mau tanya, setelah melahirkan, saya menstruasi selama 3 hari, dan hari keempat sampai ke hari kelima itu stop. Kemudian keluar lagi sedikit lagi di hari ke-6. Apakah itu normal, dokter? Terima kasih. Tolong dibantu, dokter. Baik, jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang namanya menstruasi itu ada durasinya, jadi ada panjangnya. Dan kemudian setelah menstruasi itu berhenti, maka seharusnya tidak boleh ada perdarahan lagi di antaranya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang mengalami menstruasi yang teratur, tapi di antara 2 menstruasi tadi ada keluar lagi darah di antaranya, maka kita sebut itu sebagai perdarahan di antara menstruasi, atau sering dikenal sebagai istilahnya intermenstrual bleeding. Ya, halo? Iya dok, berarti kalau terjadi seperti ini bisa dikatakan tidak normal ya dokter ya? Ya, tidak normal. Oleh karena itu, karena begini, konsepnya dulu. Kenapa menstruasi berhenti?
Menstruasi berhenti karena memang ada mekanisme kerja dari fungsi pembekuan darah yang akan menghentikan darah menstruasi. Itu satu. Kedua, ada mekanisme yang akan memicu menciutnya ukuran dari pembuluh darah sehingga aliran darah ke sana menjadi berkurang. Ini adalah mekanisme yang kedua. Mekanisme yang ketiga adalah mulai ditumbuhkannya lagi lapisan dinding rahim yang baru. Jadi sama seperti layaknya pembuluh darah yang terbuka itu kemudian ditambal dengan lapisan dinding rahim yang baru. Jadi artinya makanya dapat dipahami kalau menstruasi sudah selesai, maka harusnya periode di antara menstruasi tidak boleh ada keluar darah lagi. Nah, kalau sampai ada keluar darah lagi, kita harus mencari penyebabnya apa. Baik dokter. Harus dicari ya penyebabnya nih Bu Nani nih. Kenapa katanya penyebabnya seperti apa. Baik dok, masih banyak nih pertanyaannya. Semoga kita cukup ya dok ya waktunya. Dari Ibu Yesi YR, terima kasih dok. Ibu Yesi YR 09. Pertanyaan seperti ini dok, mens tidak teratur, apakah berpengaruh kepada kandungan? Bagaimana agar bisa cepat hamil? Silakan dokter. Ya, terima kasih Sobat Sehat untuk pertanyaannya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa keteraturan dari menstruasi itu sangat ditentukan oleh fungsi indung telur. Nah, fungsi indung telur ini adalah menghasilkan sel telur dan yang kedua menghasilkan hormon. Nah, apabila fungsi indung telur ini terganggu, maka kemungkinan besar fungsi menghasilkan telur yang matang terganggu, fungsi menghasilkan hormon yang seimbang juga terganggu. Maka seperti yang Sobat Sehat tanyakan, apakah ini dapat mempengaruhi kesuburan? Ya, dapat mempengaruhi kesuburan. Jadi artinya, kalau orang yang terganggu, fungsi indung telurnya bisa dua masalahnya. Pertama, dia terganggu pola menstruasinya, dan yang kedua, dia bisa terganggu kesuburannya. Nah, sekarang kalau ibu berobat, tinggal ibu menyatakan, saya sebenarnya keluhan yang paling utama apa? Tentu, untuk bisa membuat hamil ini tentu jauh lebih sulit, ya, lebih apa istilahnya, lebih membutuhkan usaha yang keras dibandingkan hanya sekedar untuk mengatur pola menstruasi. Ya. Oh gitu. Baik dokter. Nah selanjutnya pertanyaan dari Ibu Elisa Tazar. Anak saya berkebutuhan khusus dengan development sudah mens sejak usia 12 tahun. 2-3 tahun pertama sangat tidak teratur. Sekarang usianya sudah 19 tahun. Tetapi kadang siklusnya cepat, kurang dari 20 hari. Kadang 2 bulan tidak mens. Darah juga variasi, kadang banyak, kadang sedikit. Silakan dok, ini bagaimana nih dok pertanyaannya? Ya, jadi mungkin kita juga harus melihat bahwa apabila ada seorang anak berkebutuhan khusus mengalami gangguan menstruasi, maka kita harus melihat penyebab dari anak yang berkebutuhan khusus itu apa. Apakah ada kaitannya juga dengan kelainan-kelainan yang terjadi di susunan saraf pusat atau di otaknya? Karena pusat pengendali menstruasi atau haid itu juga ada di otak. Tidak jarang kelainan-kelainan yang terjadi di otak bisa bermanifestasi juga dengan gangguan haid. Nah, ini dulu yang kita lihat. Seperti itu, baik dokter. Ya. Nah, terus yang kedua tentu seperti tadi, kalau memang tidak ada kelainan di sana, maka kita harus mencari penyebab kenapa terjadi gangguan menstruasi berupa menstruasi yang tidak teratur. Seperti saya katakan tadi, bahwa menstruasi yang tidak teratur umumnya bisa diakibatkan karena gangguan fungsi indung telur. Buat anak-anak yang berkebutuhan. Ya dok, silakan dok. Ya dok. Halo. Ya, nah, buat anak-anak yang berkebutuhan khusus tertentu, ada tipe-tipe anak berkebutuhan khusus tertentu, ada yang memang mereka memiliki kelainan pembawa sifat atau kromosom. Nah, gitu, kalau ternyata
kalau ternyata ada kelainan kromosom tertentu yang ternyata mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi indung telur, maka inilah yang bisa menjelaskan kenapa anak tersebut juga ternyata mengalami gangguan menstruasi. Nah, tapi ini sekali lagi nggak boleh dibiarkan, ya, harus ya, dok, dicari penyebabnya dan kita atur menstruasinya, ya. Iya, betul-betul sekali ya dokter, memang harus dicari ya penyebabnya apa ya. Selanjutnya nih dokter, dari Glowing Body Jakarta Barat. Dok, saya haidnya 3 bulan tidak haid. Mohon maaf, dok, saya haidnya 3 bulan tidak haid, nanti sekalinya haid bisa sampai 1 bulan lebih. Wow, dan itu darahnya pekat sekali, hampir hitam. Itu kenapa ya dok? Oke, pertanyaan yang menarik Sobat Sehat, kenapa ya? Betul. Sampai seperti ini, 3 bulan tidak haid, sekalinya haid 1 bulan dan darahnya itu pekat sekali katanya dokter. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi Sobat Sehat, apa yang terjadi kalau seorang perempuan siklus haidnya menjadi tidak subur? Tadi saya katakan bahwa kalau misalnya orang yang siklus menstruasinya normal, maka tubuhnya sebenarnya mempersiapkan untuk terjadinya kehamilan dengan cara menghasilkan telur dan kemudian mempersiapkan tempat untuk menanam embrionya. Nah, kalau misalnya ternyata semua sudah terjadi tapi tidak ada kehamilan, maka apa yang sudah dihasilkan di bulan itu akan dibuang. Baik telurnya maupun dinding rahimnya, supaya nanti bisa dihasilkan telur yang baru di haid berikutnya dan nanti dihasilkan lagi dinding rahim yang baru. Nah, ini yang akan menjamin keteraturan dari siklus menstruasi. Nah, kalau misalnya terjadi kegagalan menghasilkan sel telur, maka yang terjadi ada gangguan keseimbangan hormon. Akibatnya apa yang terjadi? Dinding rahim ini akan terus menebal. Akibatnya apa? Tapi setelah dia menebal, tidak ada yang memancing terjadinya menstruasi. Tidak ada yang memancing untuk jadi luruh ya dok ya, si dinding rahim itu ya. Tapi terus saja menebal ya. Nah, dia terus menebal. Nah, tapi sekali lagi, penebalan dinding rahim ini juga ada batasnya. Kalau dia sampai terlampau tebal, maka akhirnya lapisan permukaan tadi akan rapuh dan akibatnya akan keluar darah. Nah, tidak jarang terjadi luruh, ambruk semuanya. Nah, ini yang mungkin Sobat Sehat lihat sebagai fenomena ada periode tidak menstruasi selama beberapa panjang, lalu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada geledek, tiba-tiba pure keluar darah menstruasinya banyak sekali. Nah, ini ya, dok. Ya, ini mencerminkan memang adanya gangguan fungsi pada indung telurnya. Baiknya coba datang kontrol, kita cari penyebabnya apa dan coba kita atur menstruasinya. Ya, karena kalau memang misalnya tidak dikontrol dari sekarang ya dok, takutnya berkelanjutan dan bisa mengakibatkan lebih apa ya dok maksudnya? Mengakibatkan masalah yang lebih banyak lagi ya dok ya? Ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau kebetulan Sobat Sehat sudah menikah, apabila memiliki masalah seperti itu, maka tentu Sobat Sehat akan bermasalah dengan kesuburannya. Baik. Nah, selanjutnya nih dokter, dari Ibu Yuni 0326. Dokter izin bertanya, saya sudah lepas IUD haid, setelah itu 3 bulan ini tidak haid, hanya 2 hari saja, langsung bersih. Apakah normal dok? Silakan dokter, tolong dijawab dok. Oke. Baik Ibu, jadi Sobat Sehat, jadi setelah melepas spiral atau IUD, sayangnya Sobat Sehat tidak menyampaikan data pola menstruasi saat pakai spiral itu kayak apa? Kayak apa? Biasanya jadi biasanya jadi banyak ya dok ya. Kalau pakai spiral itu darahnya jadi lebih banyak ya? Iya. Nah, pengen tahu saat dicabut kok darah menstruasinya jadi lebih dikit. Nah, jadi begini Sobat Sehat, bahwa jumlah darah menstruasi itu akan dicerminkan oleh seberapa tebal juga dinding rahimnya.
ya. Kalau misalnya dinding rahimnya cenderung menipis, ya, tentu darah menstruasi yang dihasilkan juga tidak akan banyak dan juga tidak akan lama. Jadi oleh karena itu kita kalau mendengar ada seorang sobat sehat yang mengalami menstruasinya kok makin dikit, juga makin pendek, ya. Iya, waktunya ya dok ya semakin biasanya kami akan mencoba meneliti ini dinding rahimnya kayak apa, apakah ketebalannya cukup, ya. Nah, biasanya dinding rahim yang tebalnya cukup biasanya karena mendapatkan support hormon dari indung telur yang baik. Nah, jadi kalau indung telur fungsinya baik, sel telurnya berkembang, hormon yang dihasilkannya normal, pasti dinding rahimnya ketebalannya normal. Dan ini yang bertanggung jawab terhadap jumlah darah menstruasi. Oh gitu, baik dokter. Berarti memang harus periksa kali ya dok ya, kalau memang ada masalah di dinding rahim ya, supaya bisa kita lihat dari hasil USG ya dok ya biasanya ya. Biasanya kita pakai USG. USG ya, baik dokter. Kemudian dokter, kita lanjutkan pertanyaan dari Empe Dice nih. Waduh, Empe ya, pagi-pagi ngomongin Empe ya dok. Ada hubungannya dengan PCOS lagi nih dok. Katanya begini dok, cara menghitung masa subur untuk PCOS itu bagaimana? Karena kan jadwalnya tidak teratur. Silakan dokter. Baik, terima kasih sobat sehat. Jadi yang namanya PCOS atau bahasa Indonesianya sindrom ovarium polikistik itu adalah merupakan salah satu kelainan dari gangguan menstruasi, di mana kelainan tersebut diakibatkan karena tidak berhasilnya indung telur untuk melepaskan sel telur yang matang. Akibatnya maka kita bisa melihat banyak sel telur kecil-kecil di kedua indung telur. Makanya namanya polikistik. Tapi itu sebenarnya nama yang salah. Orang zaman dulu lihat ada telur kecil-kecil disangkanya kista. Makanya karena kistanya banyak, mereka bilang poli itu gitu. Banyak ya. Jadi sebenarnya itu istilah yang salah, tapi karena udah dipakai secara luas, akhirnya ya udahlah dibiarkan aja. Jadi masyarakat gitu dok. Iya. Nah, jadi tapi jadi bahasa kedokteran kan ya dokter? Iya, bahasa kedokteran. Nah, jadi kalau ibu bertanya bagaimana menghitung kesuburan, tentu tidak mungkin. Karena kalau memang betul sobat sehat menderita sindrom ovarium polikistik, pasti kesuburannya terganggu. Karena sel telurnya tidak tumbuh, maka tidak mungkin menghitung masa subur pada penderita sindrom ovarium polikistik. Jadi harus diperbaiki dulu kondisi sindrom ovarium polikistiknya. Setelah diperbaiki sindrom ovarium polikistiknya, baru akan bisa dilihat ya dok masa suburnya gitu ya dok ya. Baru kita melakukan program untuk memperbaiki kesuburan dari si sobat sehat yang menderita sindrom ovarium polikistik. Baik dokter. Saya lihat pertanyaan ini masih banyak ya dok. Ternyata sobat sehat semua ini sangat tertarik dengan topik kita hari ini ya dokter ya. Nih dok, ada pertanyaan lagi nih. Iya dokter, alhamdulillah ya. Ini ada hubungannya dengan program IVF katanya dok. Dari Ibu Ima 3939. Dok, saya selalu nyeri haid. Tapi 2 tahun lalu saya ikut program IVF. Setelah melahirkan sudah nggak sakit lagi. Tapi kalau haid lagi, sekarang itu merasa sakit. Setelah usia anak saya setahun. Apakah endometriosis saya tumbuh lagi? Silakan dokter. Wah, sobat sehatnya udah pintar ini. Bisa mengetahui bahwa dia sudah... Ya, mengetahui endometriosis. Ya, terima kasih sobat sehat. Saya adalah salah satu orang yang sangat memerhatikan masalah endometriosis. Dan endometriosis memang adalah merupakan penyakit yang sangat bergantung pada hormon perempuan yang disebut hormon estrogen. Jadi, sekiranya sobat sehat badannya masih terus menghasilkan hormon estrogen,
maka Ya. endometriosis masih sangat mungkin untuk kembali lagi. Oh, Jadi karena mungkin makanya sama dengan dikasih makan ya dok, itu endometriosis ya. kira-kira begitu. Makanya sekarang pola pendekatan tata laksana dari endometriosis sudah jauh berubah dari pola-pola tata laksana yang dulu. Sekarang seluruh ahli di dunia sudah sepakat bahwa endometriosis adalah penyakit yang kronik, artinya penyakit yang panjang dan lama. Jadi Oh, artinya pengobatannya juga tidak bisa instan. Nah, saya sih berharap mudah-mudahan membutuhkan waktu. mudah-mudahan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berdiskusi panjang lebar tentang endometriosis ini. Ya, karena Hmm. ini kita harus bahas secara khusus ya. Nah, jadi artinya Ibu kalau memang Ibu Betul betul dok. sudah mulai mengalami lagi gejala nyeri menstruasi, mohon segera kontrol karena artinya kemungkinan endometriosisnya sudah aktif lagi dan Ah, akan menyebabkan mhm. stadium penyakitnya makin tambah berat. Oh, berarti harus tetap rutin gitu ya, kontrol ya dokter ya, supaya mengetahui status endometriosisnya ya. Ya, makanya sekarang pendekatan terbaru dari endometriosis adalah tata laksana jangka panjang atau bahasa Hmm, Inggrisnya long term management. Ini ya yang hmm. sudah disepakati oleh seluruh ahli endometriosis sedunia. Oh gitu, baik dokter. Wah menarik sekali ya dok tentang endometriosis ini ya. Nih baik dokter, pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini sih kayaknya seperti dalam mitos ya dok ya. Dari Ibu Lia Mardiah 06. Dokter, apabila ingin memiliki anak perempuan, katanya dok, kapan nih waktu yang tepat untuk berhubungan? Sebelum atau setelah ovulasi nih dok? Ini seperti mitos ya yang sering saya dengar. Silakan dokter. Ya, secara Halo, dokter Kanadi, dok. Baik dok. Silakan dokter. secara Silakan dok. keilmuan, Halo. ya, halo. Secara keilmuan tidak Nah, baik pernah dok. Ya, silakan ada dok. ya, Mhm, baik. Secara keilmuan tidak pernah mhm. kita dapat memastikan sperma yang mana yang bisa membuahi sel telur. Karena sekali lagi, sperma itu kita ketahui memang betul akan terbagi menjadi sperma X yang akan menyebabkan janin perempuan atau sperma Atau Y yang akan menyebabkan terjadinya janin laki-laki. Nah, akan tetapi secara keilmuan sebenarnya tidak ada cara yang sangat terpercaya mhm. untuk bisa melakukan pemilihan sperma agar bisa mendapat sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan. Kecuali kalau Bayi tabung atau inseminasi. Halo. Halo, baik dok. Halo. Halo dokter. Halo dok. Baik dok.
Halo dokter. Halo dok. Iya, baik dok. Halo. Iya. Mhm. Ya, itu hanya bisa melakukan seleksi jenis kelamin. Itu hanya bisa Mhm. terpercaya dengan melakukan tindakan bayi tabung tapi itu harus Bayi dengan tabung ya. alasan yang sangat kuat, ya. Harus ada alasan yang Baik sangat dok. kuat, bukan Alasan yang karena sangat kuat. Baik, keingin. baik dokter. Ya, Iya. Baik dokter. Duh, sangat menarik sekali ya penjelasan dari dokter. Eh, Dok, mohon maaf nih berhubung keterbatasan waktu, Hmm. waktu kita sudah mau habis. Walaupun masih banyak nih pertanyaan dari sobat sehat semua ya yang belum bisa kita jawab. Eh, tapi kepada sobat sehat semua, jangan khawatir, walaupun pertanyaannya saat ini tidak bisa kita bahas, sobat sehat semua bisa melakukan telekonsultasi atau bisa langsung datang ke RSCM Kencana untuk berkonsultasi baik dengan dokter Kanadi atau dokter kesayangan Anda lainnya, karena RSCM Kencana sekarang itu sudah menjadi zona hijau, jadi jangan khawatir. Sobat sehat semua bisa aman untuk datang berkonsultasi ke RSCM Kencana. Baik dokter, halo dokter Kanadi. Terima Iya, kasih atas waktunya ya dokter. terima Terima kasih kasih, sama-sama. sangat menarik Terima sekali. kasih Iya Sobat dokter. Sehat. Iya, sampai berjumpa kembali dokter. Terima kasih. Baik sobat sehat semua, dimanapun Anda berada, terima kasih atas partisipasi Anda pada pagi hari ini. Dengan keterbatasan waktu ini, saya harus menutup acara ini. Sampai bertemu kembali di talk show selanjutnya, di acara live IG Instagram selanjutnya, yang dengan membawakan topik yang tidak kalah menarik lainnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik, RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Dini Aprilianti, undur diri. Terima kasih, selamat siang.